Qala al-mu'allif rahimahullah, al-mas'alatu at-tasi'ah ba'da al-mi'ah. Permasalahan yang ke-109. At-takdzibu bi ba'd ma akhbarat bihi ar-rusulu 'anil yaumil akhir. Mendustakan sebagian yang dikabarkan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam tentang hari akhir. Jadi kalau bab yang sebelumnya membahas tentang kekafiran mereka atau pengingkaran mereka terhadap adanya hari akhir. Adapun bab ini membahas tentang pengingkaran mereka terhadap sebagian kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Jadi sebagiannya mereka ingkari, walaupun mereka sudah tahu itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Iya, mereka dustakan sebagian yang terjadi pada hari kiamat yang dikabarkan oleh para rasul alaihi salatu wassalam. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i. Surat Al-Kahfi ayat 105. Mereka itulah yang kafir dengan ayat-ayat Rabb mereka dan pertemuan dengannya. Maka di sini artinya apa? Mereka kafir dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan tentang sababun nuzul ayat ini, yaitu tentang orang-orang Nasrani yang mendustakan adanya surga dan neraka, yang mendustakan adanya makanan dan minuman di surga. Ini sababun nuzul ayat ini, sebagaimana yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, seorang tabi'in, anak seorang sahabat. Beliau berkata, "Sa'altu abi, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Tentang ayat, katakanlah, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian kami kabarkan tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Humul haruriyah. Apakah yang dimaksud di situ adalah haruriyah, khawarij? Ayat ini sebetulnya mencakup khawarij, mencakup seluruh ahlul bid'ah dan orang-orang kafir sekaligus, orang-orang yang paling merugi amalannya. Hanya saja tentang turunnya ayat ini bukan pada ahlul bid'ah, tetapi pada orang kafir. Sehingga berkata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qala la, beliau mengatakan tidak. Yakni ayat ini secara khusus atau sebab turunnya bukan kepada umat Islam, bukan kepada ahlul bid'ah, tetapi kepada orang-orang kafir. Sehingga beliau mengatakan la, humul yahudu wan nasara. Tidak, tetapi yang dimaksud dengan orang-orang yang paling merugi amalannya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ammal Yahud fakadzabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun Yahudi merugi amalan-amalan mereka karena mereka telah mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amman Nasara kafaru bil jannah wa qalu la ta'ama fiha wa la syaraba. Adapun orang-orang Nasrani, mereka kafir kepada surga. Apakah mereka tidak percaya surga? Mereka percaya. Tetapi apa yang mereka kafiri, apa yang mereka ingkari, hanya sebagian dari kenikmatan surga tersebut. Mereka mengatakan la ta'ama fiha wa la syaraba. Di surga itu tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Mereka ingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak menceritakan bagaimana makanan penghuni surga, minuman penghuni surga. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka mengatakan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah, maukah kalian kami kabarkan tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Mereka itu adalah alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka adalah orang-orang yang telah sesat amalan mereka dalam kehidupan dunia ini, tetapi mereka menyangka mereka sedang berbuat kebaikan. Ini subhanallah, persis seperti sifat ahlul bid'ah
yang sebetulnya merupakan sifat orang-orang kafir. Mereka sangka mereka sedang melakukan kebaikan, sehingga mereka namakan bid'ah mereka dengan bid'ah hasanah, walaupun jelas-jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, mereka tolak. Mereka katakan ini bid'ah yang baik. Persis seperti orang-orang kafir dahulu, amalan mereka telah sesat, tetapi yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka sangka mereka sedang melakukan suatu perbaikan atau suatu amalan kebaikan. Maka Allah katakan mereka itu adalah al-akhsarina a'malan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka itulah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Rabb mereka dan perjumpaan dengannya. Fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Maka terhapuslah amalan-amalan mereka. Maka kami tidak menegakkan bagi mereka pada hari kiamat timbangan sedikit pun. Yani tidak ada manfaatnya amalan-amalan yang mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka kafir kepada perjumpaan dengan Allah. Dihukumi demikian dikarenakan mereka tidak percaya adanya makanan dan minuman di surga. Sehingga mengingkari sebagian dari apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang hari kiamat, tentang apa yang terjadi di akhirat kelak, sama saja mengingkari seluruhnya. Sama dengan mengingkari seluruhnya. Tidak ada bedanya. Iya. Ini ayat yang pertama yang disebutkan oleh Syekh di antara perkara yang diingkari oleh orang-orang kafir di zaman jahiliyah. Wa minha, kemudian beliau mengatakan, dan di antaranya juga at-takdzib bi qoulihi ta'ala maliki yaumiddin. Mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala maliki yaumiddin, bahwasanya dialah Allah maliki yaumiddin. Suruh turun itu anak-anak di tangga, bahaya. Maliki yaumiddin, dialah penguasa, dialah raja pada hari kiamat. Ini juga diingkari oleh orang-orang Nasrani. Mereka tidak percaya atau mereka hanya meyakini bahwasannya yang akan menghisab manusia adalah Nabi Isa alaihissalam. Bahwasannya yang akan menghisab manusia adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang akan menghisab manusia adalah Nabi Isa alaihissalam, bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan mutlak pada hari kiamat. Wa qoulihi ta'ala, dan juga mereka mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala, la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah. Pada hari tersebut tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi kekasih terdekat dan tidak ada lagi syafaat. Surat Al-Baqarah ayat ke-254. Iya. Wa qoulihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Ayat ini sebelumnya juga berbicara tentang syafaat. Surat Az-Zukhruf ayat ke-86, wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah tidak sedikit pun memiliki syafaat illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun, kecuali orang yang mempersaksikan kebenaran dan mereka mengetahui. Man syahida bil haqq maksudnya man syahida alla ilaha illallah, yang mempersaksikan la ilaha illallah wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui, yakni mereka mengerti maknanya. Mereka mengerti maknanya dan mereka amalkan. Dua ayat ini, dua ayat yang terakhir berbicara tentang pengingkaran ahlul jahiliyah terhadap firman Allah Subhanahu wa taala bahwasannya syafaat yang kalian harapkan dari selain Allah itu manfiyah, syafaat yang dinafikan. Bukan syafaat musbatah, bukan syafaat yang ditetapkan. Karena di antara sebab terbesar orang-orang jahiliyah dahulu mempersekutukan Allah, beribadah kepada selainnya adalah demi mengharapkan syafaat. Syafaat kepada siapa? Syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya agar mereka menolong orang-orang yang menyembah mereka agar tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan mereka beribadah. Sebagaimana Allah kabarkan,
wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah, sesuatu yang sebetulnya tidak bisa memberikan bahaya kepada mereka sedikit pun, tidak pula mampu memberikan manfaat. Dan mereka mengatakan sesembahan-sesembahan tersebut adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka juga mengatakan sebagaimana yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong-penolong mereka, mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada yang mereka anggap penolong tersebut kecuali agar mereka dapat mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi subhanallah, tujuannya mulia. Mereka menyekutukan Allah dengan tujuan yang mulia, agar lebih dekat dengan Allah dan agar mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Berarti mereka mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menafikan hal tersebut. Sehingga Allah mengatakan pada hari tersebut la bai'un fihi, tidak ada lagi jual beli. Maksudnya apa? Kalau orang sudah ditetapkan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya tidak sanggup untuk menolongnya. Wala khullah, demikian pula tidak ada lagi persaudaraan atau sahabat yang dekat yang mampu menolong apabila seorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wala syafa'ah, tidak ada lagi syafaat. Jadi ketika mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah menafikan syafaat dari mereka. Tetapi mereka ingkari, tidak. Seakan-akan mereka mengatakan tidak. Sesembahan-sesembahan kami mampu untuk memberikan syafaat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wala yamliku alladziina yad'uuna min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun." Di dalam ayat ini Allah tegaskan, yang akan mendapatkan syafaat hanyalah orang-orang yang betul-betul mentauhidkan Allah. Kata Allah, dan tidaklah orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala itu memiliki syafaat. Illa man syahida bil haqq, kecuali orang yang mempersaksikan kebenaran, yakni kalimat la ilaha illallah. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui, yakni mereka paham apa makna kalimat la ilaha illallah dan mereka amalkan. Jadi kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala menafikan adanya syafaat bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Maka siapa yang mempersekutukan Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalkan dia berdoa kepada Rasul, dia memohon kepada Rasul dengan harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat memberikan syafaat kepadanya, sama saja dia mengingkari ayat-ayat Allah. Dia mengingkari sebagian apa yang Allah kabarkan melalui lisan para rasul tentang kejadian pada hari kiamat, yaitu akan dinafikannya syafaat orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini adalah di antara perangai jahiliyah, yaitu at-takdzib li ba'di ma akhbarat bihi ar-rusul alaihi wassalatu wassalam anil yaumil akhir. Mengingkari sebagian kabar-kabar yang disampaikan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam tentang kejadian-kejadian yang akan Allah Subhanahu wa taala tetapkan terjadi pada hari kiamat. Dan sampai hari ini masih banyak yang mengikuti perangai jahiliyah ini. Sebagai contoh, kaum Mu'tazilah, demikian pula Zaidiyah, salah satu sekte Syiah, dan Hizbut Tahrir. Mereka tidak mempercayai adanya azab kubur dan nikmat kubur. Ini sama, masuk dalam kategori tidak mempercayai sebagian apa yang terjadi pada hari akhir. Iya. Demikian pula sebagian orang yang mendustakan turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman, walaupun hadis-hadisnya mutawatir. Juga ada sebagian orang yang mendustakan turunnya Dajjal, sampai mereka mengatakan Dajjal itu sebetulnya Amerika. Itu saja. Adapun Dajjal yang disebutkan dalam hadis, di mana dia memiliki berbagai macam bentuk sihir sehingga menyesatkan manusia dan akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, kata mereka hanya simbol. Dajjal yang sebenarnya adalah Amerika katanya. Tidak percaya dengan Dajjal. Iya. Dan sejak dulu kaum Khawarij, Mu'tazilah juga telah mendustakan hadis-hadis tentang Dajjal walaupun derajatnya mutawatir. Adapun dari kalangan mutaakhirin seperti Muhammad Abduh, dan sayang sekali
Syekh Muhammad Rashid Ridha juga terpengaruh dengannya. Walaupun dalam banyak karya-karya beliau, Syekh Muhammad Rashid Ridha, dia banyak membela sunnah. Mudah-mudahan ini hanya pendapatnya yang lama. Tetapi para ulama banyak mengingatkan. Ini diantara kesesatan Rashid Ridha. Dan Syekh Al-Allamah Muhammad Khalil Haras, salah seorang penulis Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, telah membantah mereka dalam kitabnya yang berjudul Faslul Maqal fi raf'i Isa alaihissalam wa nuzulihi wa qatlihi ad-Dajjal. Telah dibantah oleh beliau. Demikian pula mereka mendustakan akan adanya Al-Mahdi, padahal hadis-hadisnya mutawatir. Seperti seorang penulis yang terkenal yang bernama Ahmad Amin dalam kitabnya Duhal Islam, Duha al-Islam. Dia mendustakan akan turunnya Al-Mahdi. Demikian pula pengingkaran Mu'tazilah terhadap ru'yatullah. Mereka tidak percaya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat pada hari kiamat. Mereka juga tidak mempercayai adanya syafaat, adanya al-haud, telaga, adanya al-mizan, dan adanya as-sirat. Jadi inilah diantara umat Islam yang mengikuti perangai-perangai jahiliyah, perlu kita kenali sehingga kita waspada. Iya. Jadi sungguh buruk perangai jahiliyah tersebut, dan lebih buruk lagi dalam keadaan mereka tidak beriman dengan apa yang dikabarkan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka juga berusaha menghalang-halangi dakwah para rasul, sampai bahkan mereka membunuh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana dalam permasalahan berikutnya, al-mas'alatul asyirah ba'dal mi'ah, permasalahan yang ke-110. Qatlul ladina ya'muruna bil qisti minan nas. Mereka membunuh orang-orang yang memerintahkan kepada keadilan dari kalangan manusia. Siapa mereka? Yaitu al-anbiya wad du'a ilallahi azza wa jalla. Al-anbiya wal ulama wad du'ati ilallahi azza wa jalla. Yang memerintahkan kepada keadilan, dan keadilan yang paling besar adalah mentauhidkan Allah. Oleh karena itu kezaliman terbesar adalah menyekutukan Allah. Apa yang maksud dengan adil? Adil itu adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sebaliknya yang dimaksud dengan zulmun, kezaliman, adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Oleh karena itu mentauhidkan Allah adalah sebesar-besarnya keadilan, sebab seorang meletakkan ibadah pada tempatnya. Sebaliknya seorang yang menyekutukan Allah adalah sebesar-besarnya bentuk kezaliman, sebab dia telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Oleh karenanya Allah mengatakan seperti dalam ucapan Luqman alaihissalam ketika dia mengajarkan anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Maka kezaliman yang terbesar adalah syirik, sebab meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Maka para nabi dan rasul, para ulama, para duat ilallahi azza wa jalla memerintahkan kepada keadilan dan melarang dari kezaliman. Memerintahkan untuk mentauhidkan Allah dan melarang dari perbuatan zalim. Tapi apa yang dilakukan ahlul jahiliyah kepada mereka? Kebanyakan mereka bukannya menerima dakwah para nabi dan rasul, menerima dakwah para ulama dan para dai kepada Allah, tetapi justru mereka menentang dakwah tersebut, mereka musuhi, bahkan tidak segan-segan mereka membunuh para dai ilallah. Ini sudah sunnatullah yang memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Di mana ada al-haq, pasti ada orang yang memusuhinya. Hanya saja kita memilih mau jadi pengikut al-haq atau mau jadi musuh al-haq. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan tentang mereka seperti dalam surat Ali Imran ayat ke-21, innal ladzina yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Allah Subhanahu wa taala mengancam sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi tanpa hak dan mereka membunuh orang-orang yang memerintahkan kepada keadilan dari kalangan manusia. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka kabarkan kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Iya. Dan sampai hari ini subhanallah masih saja ada terus pengikut-pengikut jahiliyah di mana kita menyampaikan tauhid, mengajarkan sunnah, memberantas kesyirikan dan bid'ah, mereka musuhi.
Bukannya mereka mendukung dakwah kepada tauhid dan memberantas kesyirikan, dakwah kepada sunnah dan memberantas bid'ah, justru mereka musuhi. Dan kadang-kadang permusuhan mereka itu karena hawa nafsu. Apalagi kalau dia sudah dikenal sebagai tokoh yang dijadikan rujukan. Dia tidak mau disalah-salahkan walaupun dia sudah jelas salah. Walaupun sudah jelas perbuatannya adalah syirik, perbuatannya adalah bid'ah, tetapi dia gengsi. Karena dia sudah dianggap tokoh, dianggap kiai, dianggap ulama, dianggap orang pintar agama. Tiba-tiba ada seorang dai yang mengajarkan tauhid, mengatakan dia salah. Padanya ada kesyirikan, padanya adalah bid'ah. Gengsi dia. Tidak mau kalau ditinggalkan oleh umatnya. Pada akhirnya apa? Dia buat makar dan permusuhan kepada para dai yang mengajarkan al-haq. Bahkan yang lebih jelek lagi, ternyata mereka pertahankan keburukan mereka dan mereka memusuhi para dai hanya masalah duniawi belaka. Takut pemasukan dari acara-acara syirik dan acara-acara bid'ah yang selama ini mereka tipu masyarakat menjadi terhenti. Coba bayangkan, sekali mengantar jamaah untuk berziarah ke kuburan keramat, menurut mereka itu berapa juta yang dikasih kepadanya? Berapa duit yang dia dapatkan? Sekali ceramah pada acara bid'ah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa yang dikasih? Kalau itu dilarang, itu dikatakan syirik dan itu dikatakan bid'ah, berarti terputus mata pencahariannya. Jadi sebetulnya bukan dakwah, tetapi mencari makan, mencari dunia. Sehingga ketika disampaikan kebenaran, dijelaskan tentang kesyirikan dan kebid'ahannya, dia memusuhi dakwah tauhid dan memusuhi orang-orang yang menyerukan dakwah tauhid. Maka ini perangnya jahiliyah yang harus kita waspadai. Bersamaan dengan itu, orang-orang jahiliyah membunuh para nabi, menentang para rasul, tetapi justru beriman dengan para penyihir dan tagut. Sebagaimana dalam permasalahan berikutnya, al-mas'alatul hadiyatu asyarah ba'dal mi'ah. Permasalahan yang ke-111. Al-imanu bil jibti wa tagut. Beriman dengan al-jibti wa tagut. Bukannya mereka beriman kepada Allah, beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam, tetapi mereka beriman kepada jibt dan tagut. Sebagaimana yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat ke-51, Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa tagut. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang diberikan bagian dari kitab, yaitu orang-orang Yahudi? Mereka telah diberikan kitab, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Taurat, tetapi ternyata mereka lebih memilih yu'minuna bil jibti wa tagut, beriman kepada ajibit dan tagut. Apa maksud ajibit? Dikatakan dia adalah sihir. Al-jibit adalah sihir. Mereka lebih percaya sihir, ucapan penyihir, ucapan dukun dibanding ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan tagut dikatakan dia adalah syaitan. Al-jibit as-sihir wa tagut syaitan. Diriwayatkan dari ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan Abul Aliyah, seorang tabi'in. Iya. Dan juga dikatakan tagut itu adalah syaitan, diriwayatkan dari ucapan Umar bin Khattab, Abul Aliyah, Mujahid dan Sa'id bin Jubair. Dan ulama ada beberapa penafsiran. Namun intinya tagut seperti kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, sebagaimana yang sudah kita bahas dalam bagian akhir dari penjelasan Thalathatul Usul, tagut makna yang paling mencakup adalah ucapan Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, yaitu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Seorang hamba yang melampaui batas. Tagut itu adalah seorang hamba yang melampaui batas, apakah berupa sesembahan, ataukah ikutan, ataukah yang ditaati, yang diikuti dan ditaati. Jadi ada tiga. Pertama yang disembah, di antaranya patung-patung. Demikian pula manusia yang disembah dan dia ridho dengan penyembahan terhadapnya. Adapun yang diikuti seperti al-kuhan wa ulama usu, para dukun dan ulama usu, ulama yang buruk, ulama yang jelek. Sedangkan yang ditaati adalah para pemimpin yang keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tagut. Iya. Kisah turunnya ayat ini adalah pengkhianatan orang-orang Yahudi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi di Madinah
mereka sebetulnya sudah buat perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjanjian untuk saling menjaga keamanan dan membela kota Madinah dari semua yang akan menyerangnya. Tetapi karena mereka melihat perkembangan Islam dan perjanjian tersebut adalah strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu strategi dakwah, bukan Rasulullah SAW tidak mau menyerang mereka, bukan, tapi ada waktunya. Kalau waktunya belum tiba, maka tidak boleh menyerang mereka. Harus persiapan dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum memiliki persiapan, maka apa yang beliau lakukan adalah perjanjian damai. Iya, tidak ada peperangan. Akan tetapi orang-orang Yahudi ini mengkhianati kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka hasad, iri hati, dengki demi melihat perkembangan kaum muslimin. Luar biasa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang mereka lakukan? Para pemimpin mereka datang kepada orang-orang kafir yang di Makkah untuk memanas-manasi dan meminta pertolongan untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini yang mereka lakukan. Lalu orang-orang musyrikin atas perbuatan mereka itu sampai heran. Kok bisa? Ini orang yang sudah Allah berikan kitab, Allah berikan wahyu, tetapi malah mau bersekutu dengan kita yang tidak pernah diberikan wahyu. Sampai mereka mengatakan, apakah agama kami lebih baik ataukah agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan orang-orang Yahudi tentu tahu, kaum musyrikin itu adalah orang-orang yang sesat, agama mereka sesat. Sedangkan yang benar adalah agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana mereka tahu? Dari Taurat. Tetapi mereka menyembunyikan kebenaran. Mereka katakan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah tersebut, antum alal haq wa Muhammadun ala batil. Kalian berada di atas kebenaran, sedangkan Muhammad di atas kebatilan. Padahal mereka tahu. Iya. Padahal mereka tahu bahwasannya orang-orang yang menyembah berhala tersebut jelas-jelas berada dalam kebatilan. Sehingga turunlah ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyingkap pengkhianatan mereka. Kata Allah, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa tagut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang telah diberikan bagian dari Alkitab, yakni Taurat, mereka justru beriman kepada sihir dan tagut, dan mereka mengatakan kepada orang-orang yang kafir bahwasannya orang-orang kafir tersebut lebih mendapatkan petunjuk dibanding orang-orang yang beriman. Iya. Maka ini adalah bentuk kekufuran orang-orang Yahudi. Dan di sini ada satu faedah penting disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam syarah beliau, bahwasannya di dalam ayat ini ada permasalahan daqiqah azimah min masail takfir. Permasalahan yang mendalam dan agung dari permasalahan takfir. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang-orang Yahudi ketika mereka mengatakan kepada orang-orang kafir, kalian berada di atas kebenaran. Maka Allah katakan, kalau begitu yu'minuna bil jibti wa tagut. Mereka telah beriman kepada al-jibit dan tagut, tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hati mereka sebetulnya tidak meyakini apa yang mereka ucapkan. Hati mereka tidak tahu. Hati mereka itu tahu, mengerti bahwasannya yang mereka ucapkan itu adalah salah. Hati mereka meyakini. Mereka tahu dengan jelas bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka ucapkan dengan lisan mereka kepada orang-orang kafir, Muhammad di atas kebatilan. Meskipun hati mereka meyakini dia di atas kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan mereka dengan sebab ucapan tersebut. Oleh karena itu, ini merupakan bantahan kepada orang yang berpendapat, yakni mereka dari kalangan Murji'ah yang berpendapat bahwasannya kekafiran itu tidak cukup dilafazkan dengan lisan, tetapi harus juga diyakini dengan hati, baru bisa dikatakan orang itu kafir. Iya. Dan juga di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah, Allah membantah mereka tentang orang-orang yang memperolok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak perlu kalian mencari-cari alasan, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Dikatakan mereka telah kafir dengan ucapan mereka memperolok-olok syariat. Padahal mereka mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab.
Kami hanya bersenda gurau dan bermain-main. Artinya apa? Tidak sampai diyakini di dalam hati. Tetap saja Allah katakan, qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah kematian kalian. Setelah keimanan kalian. Maka ini bantahan terhadap Murji'ah yang berkeyakinan bahwasannya seorang itu kafir kalau betul-betul kekafiran itu dia yakini dalam hati. Kalau sekedar ucapan tidak dapat dikafirkan. Ini salah. Dalil-dalil menunjukkan bisa saja dengan ucapan meskipun tidak diyakini dalam hati, seorang itu kafir. Seorang mengucapkan ucapan-ucapan kekafiran meskipun dia tidak yakini dalam hati, dia bisa kafir. Kecuali pada satu keadaan. Adapun keadaan-keadaan yang lainnya seperti main-main, bersenda gurau, serius, sama saja dianggap kafir kecuali pada satu keadaan. Apa itu? Terpaksa, ya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sebagaimana kata Allah, kecuali orang yang terpaksa sedangkan hatinya tetap dalam keimanan, tetap tenang di dalam keimanan. Iya. Tetapi di sini ada satu syubhat lagi. Syubhat inilah yang digunakan oleh Khawarij untuk mengatakan bahwa Salafiyun itu adalah Murji'ah. Sehingga mereka membuat istilah Salafi Murji' kata mereka. Salafi Murji'ah. Ini tuduhan orang-orang Khawarij kepada Salafiyun. Kenapa? Karena Salafiyun tidak mengkafirkan para penguasa kaum muslimin yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai para penguasa tersebut benar-benar meyakini satu dari tiga keyakinan. Pertama, dia yakini hukum tersebut sama dengan hukum Allah. Atau yang kedua, dia yakini bahkan lebih baik daripada hukum Allah. Atau yang ketiga, dia yakini halalnya hukum yang haram, hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Berarti apa? Harus di dalam hatinya. Sehingga Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, orang yang berhukum dengan hukum selain daripada hukum Allah, tetapi hatinya tidak meyakini satu dari tiga hal tadi, itu dikatakan kufur amali. Termasuk bagian daripada kufur asghar. Adapun kalau dia diyakini dalam hati dengan satu dari tiga keyakinan tersebut, apalagi kalau seluruhnya, maka barulah dikatakan kufur akbar karena kufur i'tiqadi. Sampai mereka mengatakan Syekh Al-Albani Murji'ah. Bahkan sebagian muridnya Syekh Al-Albani, atau yang mengaku-ngaku muridnya Syekh Al-Albani, juga salah memahami ucapan Syekh Al-Albani. Sehingga mereka juga sebetulnya memang sudah terpengaruh paham Murji'ah. Iya, sebagaimana dalam peringatan para ulama kita akan adanya pemikiran Murji'ah dari orang-orang yang dianggap ulama di Yordania. Iya. Kita kembali kepada syubhat Khawarij. Maka mereka mengatakan Salafiyun itu yang sekarang ini, kata mereka, itu berpemikiran Murji'ah. Kenapa? Karena tidak mengkafirkan penguasa kaum muslimin yang berhukum dengan hukum tagut, bukan dengan hukum Allah. Maka kita katakan, kita tidak mengkafirkan penguasa kaum muslimin bukan karena mereka telah melakukan kekafiran, bukan. Tetapi yang mereka lakukan itu memang asalnya bukanlah suatu kekafiran. Asalnya bukanlah suatu kekafiran. Yakni orang yang berhukum dengan selain hukum Allah bukan kekafiran. Apapun dikatakan kekafiran, tetapi bukan kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, yang menyebabkan dia kafir. Namun kufur asghar. Dari mana kita berpendapat demikian? Dari keterangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Demikian pula kata Taus, Abdullah bin Taus, Atha dan para ulama yang lainnya. Maksudnya adalah kufrun duna kufrin, yakni kufur asghar yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi ini salah kaprah mereka. Salah kaprah. Ini tuduhan mereka kepada Ahlus Sunnah dan bantahannya. Baik. Memang betul. Bahkan di sini ini pendapat ulama Ahlus Sunnah. Ulama Ahlus Sunnah berpendapat siapa yang tidak mengkafirkan orang yang mengucapkan atau melakukan tindakan kekufuran secara zahir dengan alasan harus kita tahu hatinya dulu, maka itu adalah pendapat Murji'ah. Itu adalah pendapat Murji'ah. Baik. Faidah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah adalah bahayanya al-kibr wal hasad, kesombongan dan iri hati. Inilah yang membawa orang-orang Yahudi
kepada kekafiran dan permusuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka mereka berhukum kepada tagut, mereka tinggalkan hukum Allah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk mengingkari tagut sebagaimana firman Allah, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu tagut." Baik. Satu faedah lagi yang bisa dipetik dari ayat tersebut, yaitu bab yang selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullah, al-mas'alatu tsaniyatu asyara ba'dal mi'ah, permasalahan yang ke-112, tafdilu dinil musyrikin 'alal muslimin, mengutamakan agama kaum musyrikin atas agama kaum muslimin. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka sudah tahu kebenaran, mereka sudah tahu agama kaum muslimin adalah agama yang hak, tetapi mereka lebih mengutamakan agama kaum musyrikin. Iya. Sama, ini juga sifat orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani itu tahu Yahudi adalah bencana bagi mereka. Yahudi adalah bencana bagi mereka. Tetapi ketika mereka memusuhi kaum muslimin, maka mereka bersatu dengan orang-orang Yahudi. Mereka bersatu dengan orang-orang Yahudi demi untuk memusuhi kaum muslimin. Iya. Baik. Maka termasuk di dalam permasalahan yang ke-112 ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, adalah sebagian kaum muslimin hari ini yang mengaku-ngaku muslim, tetapi tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau jadi muslim. Muslim itu artinya apa? Orang yang berserah diri kepada Allah, yang tunduk kepada Allah. Dari kata aslama yuslimu islaman fahuwa muslim, orang yang tunduk kepada Allah. Tetapi mereka berpemikiran apa? Liberal. Liberal artinya apa? Bebas. Sehingga tidak patut antara Islam dan liberal disandingkan. Liberal artinya bebas, tidak mau tunduk dengan aturan-aturan Allah. Islam sebaliknya harus tunduk dengan aturan-aturan Allah. Maka ketika mereka ini padukan, yang terjadi adalah penyimpangan. Sehingga muncul kekafiran mereka, diantaranya menyamakan dan menyatukan antara agama Islam, Yahudi, dan Nasrani. Mereka katakan semua agama itu sama. Bahkan mereka samakan semua agama selain daripada agama yang memang asalnya dari ajaran para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, termasuk Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Ini keyakinan Islam liberal, dan tidak diragukan lagi ini adalah kekufuran yang sebetulnya mereka wariskan dari orang-orang Yahudi. Baik, alhamdulillah, kita cukupkan dulu. Ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah seorang yang keluar air maninya dengan mengkhayal dan lain-lain diwajibkan mandi seperti jima? Jawabannya iya, diwajibkan mandi. Namun perlu kita ingatkan, mengkhayalkan perzinahan atau berhubungan suami istri dengan selain istrinya, apalagi dia jelas-jelas belum menikah, adalah termasuk zina hati yang pernah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya zina hati itu adalah berkeinginan dan berangan-angan sampai pada akhirnya dia mengeluarkan air mani. Baik. Ataupun tidak mengeluarkan air mani sudah termasuk zina hati. Dan perlu kita ingatkan juga bahwasannya ini terjadi pada orang yang memang sengaja menjerumuskan dirinya ke sana dengan apa? Melihat wanita-wanita yang tidak halal baginya, apalagi gambar-gambar porno atau kisah-kisah perzinahan. Iya. Maka oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah hendaklah segera menikah, karena yang demikian itu lebih menundukkan pandangan dari pandangan yang haram dan lebih menjaga kemaluan. Adapun jawaban dari pertanyaan ini, maka wajib mandi berdasarkan keumuman firman Allah, wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kamu junub maka mandilah. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ma' minal ma'. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, air itu dari air. Maksudnya diwajibkan mandi karena mengeluarkan mani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Radio Dakwah Salafiyah. Semoga kebaikan-kebaikan bapak-bapak dibalas diganti sama Gusti Allah dengan yang lebih baik dan ditempatkan di surga, dan semoga banyak apanya. Baik, kita ucapkan terima kasih sama-sama, jazakumullah khair. Tetapi kita ingatkan di sini bahwasannya tidak boleh memanggil Allah dengan Gusti, karena Allah tidak menamakan dirinya dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cukup katakan Allah Subhanahu wa taala atau
Rabbunallah, Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, manajemen yang benar adalah menyerahkan segala urusan sama Allah dalam dunia dan akhirat. Tolong koreksi betul apa salah, ana bertobat sama Allah bila salah. Jadi yang ditanyakan adalah ucapan manajemen yang benar adalah menyerahkan segala urusan sama Allah dalam dunia dan akhirat. Tidak masalah insyaallah ta'ala, sebab manajemen itu kan artinya pengaturan. Maka maknanya adalah pengaturan yang benar adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah. Dan menyerahkan segala urusan kepada Allah maknanya apa? Maknanya tawakal. Dan itu tidak menafikan usaha. Setelah seorang berusaha atau di samping dia berusaha sekuat tenaga, dia juga bertawakal kepada Allah. Dan ini sifat orang-orang beriman. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal, kalian berserah diri, kalian serahkan segala urusan kalian baik dunia dan akhirat in kuntum mu'minin, apabila kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. RDS di Langkap Langen suaranya hilang, kenapa? Karena Pak Tusino jadi merasa kehilangan sekali. Anda pendengar setia kajian di RDS. Mudah-mudahan radio kita ini akan segera diperbaiki. Sudah banyak pengeluhan sudah sejak 1 pekan yang lalu. Ikhwan-ikhwan dari berbagai macam tempat sudah mengeluhkan hal ini. Ini katanya informasi dari Ustaz Fauzan, katanya gara-gara digabung dengan AM bukan malah lebih baik, lebih luas siarannya, malah gangguan. Kenapa? Karena towernya nggak bisa digabung, dia harus punya tower sendiri. Jadi harus punya tower sendiri dan biayanya itu tidak murah membuat tower itu. Baik. Insyaallah taala mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Dan sebagai gantinya bisa mendengarkan radio Ad-Dia. Dia Usunnah dari Cirebon, alhamdulillah sampai kepada kita lebih jelas daripada RDS. Antum buka, tapi ana lupa ininya. Frekuensinya ana lupa tapi lebih jelas daripada RDS. Kenapa lebih jelas? Karena ada ikhwan kita di Bumi Ayu, daerahnya tinggi, mereka merelai dari sana. Mereka merelai dari sana. Dan alhamdulillah, kebetulan sekali kemarin malam ana dengar, ba'da Isya yang mereka putar adalah kajian kita di sini. Yang mereka putar di sana di Cirebon adalah kajian kita di sini. Jadi sama saja insyaallah taala. Tapi pertanyaan yang terakhir, Ustaz, apa sebaiknya azan itu tidak perlu pakai pengeras suara? Mana yang afdal? Yang menjadi tujuan azan adalah sampainya panggilan azan tersebut kepada kaum muslimin. Oleh karena itu, Nabi SAW memilih Bilal sebagai muadzinnya. Kenapa? Karena suaranya lebih keras, lebih lantang. Sehingga Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, yang beliau itu diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang lafaz-lafaz azan kemudian dibenarkan oleh Rasulullah SAW, justru bukan beliau yang diangkat menjadi muadzin, tetapi Bilal radhiyallahu anhu. Sehingga Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Zaid, ajarkanlah azan itu kepada Bilal, fa innahu anda sautan minka, karena sesungguhnya suaranya lebih lantang daripadamu. Sehingga dari hadis ini dapat kita ketahui, tujuan azan adalah sampainya suara itu kepada kaum muslimin. Maka apabila dengan pengeras suara itu lebih nyampe kepada mereka, bagus. Bahkan kalau tidak sampai kecuali dengan pengeras suara bisa dikatakan wajib. Sebab al-wasailul laha ahkamul ghaya. Sarana-sarana itu adalah hukumnya tujuan. Sebagaimana akan kita pelajari dalam pelajaran usul fikih pada pekan depan. Sarana-sarana itu hukumnya tergantung hukum tujuannya. Sampainya azan kepada masyarakat itu wajib, maka wajib juga menggunakan sarananya yang bisa menyampaikan suara tersebut. Iya, seperti itu. Wallahu alam, ini yang bisa kita jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.